Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Polres bersama Sampul Said dalam Penajam Rumah IKN. Ini Kali dia. ini saya paling cantik sendiri nih, Bang. Iya. Orang-orang- Kalau kemarin kan kebanyakan aku yang ganteng ya. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang ganteng-ganteng dan gagah-gagah. host yang ganteng. Wah, Ya. asik. Host yang ganteng. Kali ini kita membahas apa nih, Bang? Yang agak sedikit sensitif ya. Wah, Agak akhir-akhir sedikit ini sensitif. Iya, sensitif. Banyak hal yang mau kita bahas sebenarnya. Benar. Tapi di momen ini kita Kita kehadiran tamu, Benar. tamu dari Diskominfo. Benar, Diskominfo dan juga ada dari media. Dari media. Ini Media. salah satu wartawan senior. Wartawan senior, benar sekali. Nah, Bang, nanti dia abang-abang kita atau senior-senior kita ini akan memperkenalkan dari yang terakhir kita kenalkan adalah tuan rumah. Wah. Ya, tuan rumah. Yang punya-punya ini, yang Bang. yang punya Polres lah. Benar. Apa? Gimana kalau kita Apa perkenalin itu? dulu dia? Iya, masing-masing perkenalan diri Benar, biar tak kenal maka tak sayang kan. Nah, ini biar dia. masyarakat Penajam Pasir Utara tahu nih wajah-wajah Iya. orang-orang ganteng. Kayaknya dan kita nggak perlu penting. dikasih perkenalkan, orang sudah Nah. kenal semua. Penontonnya maksudnya. Benar. Mulai dari mana nih, Bang? Dari Bang Bagus dulu lah. Nah, tak kenalin dulu nih. Ini dia senior kita, Bang Bagus. Oke, perkenalan Bang. Dari mana, Bang? Ya, saya dari media LKB Nantara Mhm. Oke. yang alhamdulillah saya sudah lumayan lah Eh. di sini. Bertugas di sini ya. Bertugas. Udah lama Bang ya, lama Senior. banget. Saya bertugas di sini mulai tahun 2011 Wah. di Penajam dan sebelumnya kan di luar Penajam. Di luar Penajam Oke. ya. Dari 2011, Bang. 2011 di Penajam. 2011 sudah bertugas di Penajam ya. Dan cukup lama juga ya, Bang, ya? Satu Bang, untuk bicarain tentang masalah media, kita akan bicara tentang masalah hoax. Hoax. Karena ini lagi sensitif Ya banget sensitif Bang. ya. Dan ini penting untuk kita bahas dan Benar. publik harus tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Benar. Nah, benar dan salah itu kita akan bahas dan tuntas di momen ini. Benar. Karena kita fokus bicarain tentang hoax. Berita hoax. Berita hoax. Oke, lanjut ke Pak Kadis Kominfo. Kominfo. Perkenalkan diri, Pak. Saya Khairuddin, Mhm. Oke. ya, Khairuddin, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Penajam Pasir. Utara. Berapa lama nih, Pak? Karena sebenarnya sudah tahu Sudah sih. tahu dong kita, Pak. bertugas beliau ini baru bertugas Baru- kurang lebih iya, 1 bulan dan 1 bulan. efektif baru 15 hari gitu ya. Masuk cuti bersama. Karena kena cuti bersama kemarin. Nah, hari ini kita akan kulik Pak Kadis baru kita Benar. ini dan apa yang kesiapan-kesiapan beliau untuk program apa yang kemudian disiapkan untuk Kominfo. Khususnya kita akan bahas juga tentang tema besar kita yaitu Antisipasi. bicara tentang hoax, Hoax. mengantisipasi hoax. Nah, itu dia. Oke, sebelah kiri kita saya bilang tadi yang punya Polres. Iya, yang punya ini, Bang, tuan rumah. Tuan rumah, Pak Wakapolres. Terima kasih ya saya Wakapolres Penajam Pasir Utara Kompol Perkasa Hartoko. Jadi kita sangat mengapresiasi kegiatan ini ya. Jadi harapan kita juga merupakan suatu pembelajaran agar warga kita ini cerdas ya dan cakap nantinya kalau memang ada tema dalam ini hoax, inilah yang harus kita antisipasi hoax Benar. ini bersama ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Waka. Makasih Nah, banyak, Pak. kita masuk di momen pertama membahas tentang berita ya. Kita bicara tentang berita dulu karena sudah kumpul nih yang punya Kominfo, terus yang wartawan ada di sini. ada wartawan senior Dan pula, dari dan dari pihak kepolisian Benar, juga ada. ada. Dan kita Lengkap akan ada. bahas tentang bahaya hoax. Benar. Nah, di yang pertama ini ke Pak atau Bang Bagus Purwa. Bang, Ya. dalam pandangan abang sendiri bicarain tentang masalah bahaya hoax di tengah masyarakat kita itu seperti apa, Bang? Kalau kita bicara masalah hoax ini sebenarnya sangat merugikan masyarakat. Dapat memecah belah masyarakat. Karena berita itu belum tentu benar Belum dan memang juga bukan benar. Karena media ini hanya menyampaikan dari satu sisi saja. Ada satu peristiwa atau apa mereka langsung menyampaikan ke media sosial. Dan kebanyakan yang melakukan berita hoax itu bukannya Bang ya? Orang-orang media atau platform yang tidak terverifikasi dalam Benar. arti ini bodong gitu. Ya,
Karena di sini kan namanya media ini mempunyai badan hukum. Aha. Benar. Mereka punya badan hukum dan mereka terstruktur. Terstruktur ya. Satu berita yang bisa layak naik untuk dipublikasikan menjadi karya jurnalistik atau produk jurnalistik itu melalui proses yang panjang. Oke. Jadi potensi hoaxnya kalau memang dari platform yang resmi berarti ya kecil Bang ya. Kecil ya. sekali, Kecil, bahkan ya. tidak ada karena di sini wartawan bekerja untuk mencari fakta dulu yang ada di Benar. lapangan. Setelah fakta mereka dapat, mereka punya narasumber, mereka menggali di narasumber, dan itulah yang disajikan ke masyarakat. Jadi narasumber inilah yang memperkuat bahwa berita itu benar. Benar ya. Jadi yang salah ketika memang yang nyampaikan narasumbernya salah ya Nah, berarti. itu berarti salah narasumber yang Di sini narasumber yang harus mengklarifikasi itu dan ada proses Bang ya. ada Oke. prosesnya. Berarti berita hoax ini terjadi juga dari akun-akun bodong ya Bang ya? Sebenarnya sih bukan, ya karena kan banyak nih kalau di media sosial kan mempunyai milik pribadi, Iya. milik Benar. pribadi, dan mereka tidak mempunyai badan hukum. Benar. Kalau di pers sendiri itu ada namanya dewan pers. Nah ini yang apa istilahnya mengawasi. Iya. Kalau seumpama ada narasumber yang keberatan, mereka bisa mengadu ke dewan pers. Oke. Nah di dewan pers nanti baru diteliti nih, apakah berita ini hoax atau tidak, apakah berita ini benar atau tidak. Kalau sudah berita ini tidak benar, dewan pers menyerahkan ke aparat keamanan untuk ditindak lebih lanjut. Dia tidak lebih artinya kan prosesnya. Oh iya ya. Panjang prosesnya. Panjang prosesnya kalau bicara tentang masalah di pers ya. Dan karena memang seleksi pemberitaan itu juga prosesnya panjang ya. Panjang. Nggak tiba-tiba dapat informasi terus kemudian langsung terupload. Terupload, ya. Enggak Mereka gitu akan kan. mencari di lapangan, mereka akan menulis itu dan mereka akan menyerahkan ke kantor. Di sana ada editor. Nah editor inilah yang meneliti berita kita, berita wartawan. Kalau menurut editor ini kurang lengkap, wartawan akan ditelepon untuk menanyakan kevaliditas data ini Atau informasi atau itu ya. informasi itu. Kalau umpama itu tidak layak naik, tidak akan ditayangkan, dipublikasikan juga. Oke. Komplit. Prosesnya panjang. Jelas. Artinya kita bisa tangkap di sini bahwa bicara tentang masalah hoax dari perspektif media Benar. tadi bahwa berita hoax itu kan minim atau potensinya hampir tidak ada. Tidak ada. Ketika memang platformnya itu jelas informasinya. Benar. Nah, yang bisa memang terpercaya dan kebanyakan kita itu gagap. Ini Pak Kadis. Nah, masyarakat kita itu kan kadang gagap Pak Kadis. Gagap tentang informasi. Dia nggak lihat dulu. Contoh sederhana Pak Waka juga. Kemarin itu ada informasi bahwa IKN banjir, Pak. IKN banjir. Ya, benar, Dan betul. potong-potongan video tuh digabung Pak, digabung jadi satu. Ya kejadiannya di mana, pulau mana, bahkan di daerah mana, baru digambarkan seolah IKN banjir, Benar, banjir benar. dengan kondisi parah, dan itu yang disebarluaskan dan masyarakat kita ada yang Percaya dan gagap dan berita ikut, itu. bahkan ikut menyebarluaskan. Benar. Nah, bagaimana Pak Kadis sendiri melihat hal-hal fenomena ini, Tersebut. Pak? Jadi sebenarnya apa yang menjadi persoalan itu tidak terlepas dari informasi dukungan dari teman-teman media juga. Betul. Benar. Artinya teman-teman media juga harus memberikan dukungan dalam konteks menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta. Aha. Artinya dan pemerintah daerah juga, artinya kami di Kominfo juga akan mendorong bekerja sama dengan media dan menyampaikan, artinya kalau kami menyampaikan kepada masyarakat, baik itu media juga akan langsung menyampaikan kepada masyarakat bahwa berita-berita itu yang sifatnya belum pasti, setidaknya harus dilakukan cross check dulu. Sharing, Yes, oh benar. ya, cross check betul. Artinya diperiksa dulu. Artinya memang itu bisa nanti dari pemerintah daerah memberikan himbauan atau seperti nanti bekerja sama dengan media. Mungkin kedepannya mungkin seperti itu. Artinya juga memberikan seperti arahan kepada masyarakat. Memang kalau kita melihat di era digitalisasi dengan media sosial, ya kita tidak pungkiri bahwa Benar. penduduk Indonesia itu hampir 190-an juta. Itu sudah media sosial dan didominan oleh kaum milenial. Benar. Betul, Nah, betul. bagaimana ini supaya bisa terbendung dan sebagainya? Ya, dari media juga harus bisa memberikan sebuah Edukasi ya. informasi, edukasi bahwa bagaimana hoax itu supaya bisa. Artinya pertama kita harus melihat Bijak dalam bermedia sosial ya. jelas dulu
beritanya itu jelas. Aha. Kalau Benar. dia video itu faktanya seperti apa. Jadi tidak langsung dipublis ulang. Kita kan kita juga nanti konsekuensi hukumnya kan ada. Ada. Di Undang-Undang Nah. ITE nomor Benar. 11 kalau tidak salah ya, Iya. tahun 2008 itu. Nah, artinya kan di sini jadi fungsi antara pemerintah daerah, media ya harus saling mendukung. Baik itu di perangkat daerah, ya mereka kita juga harus bekerja sama untuk mendukung, apalagi wilayah Kabupaten Penajam ini memang menjadi sebuah sorotan. Kalau saya bilang Benar. dunia, bisa dikatakan dunia. Dunia, Benar, benar. sudah sampai dunia. Salah satu program Presiden RI bahwa Kabupaten Penajam bagian daripada, bukan bagian yang Titik. yang dijadikan titik Benar. sebagai ibu kota negara nanti ke depannya. Artinya memang menjadi sebuah sorotan. Jadi Dan sorotan. Yakin dan percaya, mungkin dari kalangan-kalangan yang tidak setuju mungkin bisa menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar. Nah, di sini fungsinya Menjadi kerjasama antara pemerintah daerah kabupaten, pemerintah kota dan provinsi, bagaimana menangkal itu semua ya. Menangkal itu Benar. semua. Seperti menyampaikan Mengantisipasi. itu yang benar. Dan Seperti yang menarik ini bahwa partisipasi pemerintah kita, saya pikir nggak akan punya kekuatan besar juga tanpa partisipasi semua ya, termasuk masyarakat Nah. yang hari ini jadi netizen. Nah, netizen ini kan kadang jadi apa ya? Barbar Jadi ini bahkan kalau jadi dulu. jadi hakim. Benar, netizen ini yang Jadi kayak hakim muda. Saya ngeliat sekarang ini netizen jadi hakim. Yang cerdas ya, yang tidak cerdas ada juga, Pak. Yang tidak cerdas tadi dia tidak meng-cross check Benar. berita itu sehingga ikut langsung mempublish. Menarik, Pak. Kalau saya bukan belain tentang milenial nih, bicara tentang milenial tadi, karena Pak Kadis tadi nyinggung tentang masalah milenial. Saya tertarik bicara tentang milenial. Pak Kadis bilang bahwa memang didominasi Benar. oleh Sosial media itu didominasi oleh kalangan milenial. milenial. Benar itu, benar. Dan saya sepakat. Tapi kebanyakan, Pak, orang yang gagap itu yang menyebarluaskan orang yang baru bersentuhan dengan media Dengan sosial. media sosial. Termasuk emak-emak yang baru pegang handphone. yang Nah. kemarin itu baru apa ya? Baru belajar lah mereka, dari baru HP tahu. center menuju Iya, Android peralihan. atau ke smartphone. Ya Mereka begitu kan dia gagap. gagap langsung Gagap. tiba-tiba, apalagi ya kalau Penajam, sedikit informasi Pak Kadis bahwa berdasarkan data atau riset dari teman-teman dari Sampul Said itu bahwa Penajam Pasir Utara itu didominasi oleh pengguna Facebook. Benar. Instagram itu didominasi oleh anak-anak muda kita, dan itu belum bisa menyeluruh. Termasuk ada beberapa wilayah juga yang memang blank spot, Pak Kadis. Iya, iya. Betul itu Pak Kadis ya. Oke. betul. Bagaimana Pak Kadis melihat ini? Ada antisipasi khusus tidak? Terkhusus Pak Kadis ini baru bertugas nih. Nah, ini ada tantangan ini Pak Kadis. Benar. Jadi memang kami sudah melakukan Pemetaan. survei. Kita Oke. sudah melihat daerah-daerah mana saja yang blank spot. Artinya kita mencoba berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Artinya kenapa kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat? Karena kabupaten kan saya katakan tadi sebagian daripada IKN. Betul. Benar. Kalau memang pemerintah pusat bisa mendukung, artinya mengurangi pembiayaan yang ada di daerah. Di daerah. Itu yang kita lakukan terlebih dahulu, kita mencoba koordinasi via telepon dengan pemerintah pusat. Dan sudah dilakukan Pak. Sudah kita lakukan. Memang di sana lagi ada problem. Nah, mungkin karena ada persoalan ya Lain hal ya, artinya memberikan tenggang ya, artinya dicoba untuk mencari solusi terlebih dahulu seperti itu. Nah, mungkin kami akan mencoba mengkaji ulang seperti apa penanganan nanti Terkait tentang masalah blank spot tadi. kita ya. Memang itu harus juga. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi, media informasi itu kalau blank spot bagaimana bisa menyampaikan yang tidak terjangkau, berarti kan mereka tertutup dengan informasi. Tertutup dengan. Tertutup Padahal ini informasi. bagian dari kebutuhan masyarakat Benar. kita. Artinya kalau dibilang bagian kebutuhan, ya memang kebutuhan, tetapi ini memang sudah bukan jadi kebutuhan lagi, memang Menjadi keharusan. sudah Keharusan. Keharusan. Kita melihat masyarakat hampir tidak pernah lepas dengan HP. Iya betul Benar. betul. Kan begitu. Benar. Tidak pernah terlepas, padahal di HP itu kan tinggal dilihat fungsinya saya katakan tadi. Kalau dia mau mengkaji apakah ini berita hoax, ya tinggal dikaji lewat Iya. informasi. Tapi Benar. kalau umpamanya blank spot
terus pemerintah daerah sendiri tidak mendukung itu, ya bagaimana untuk kedepannya untuk Informasi. masyarakat informasi Bisa mengkonfirmasi itu Benar. berita Oleh- karena ada teknik-teknik ya untuk mengkonfirmasi Bang ya. Salah satunya mencari berita lanjutan. Makanya kami dari Kominfo akan coba koordinasi bagaimana supaya pemerintah ini juga mendukung supaya yang blind spot tadi itu bisa teratasi tercover ya. Benar. Oke. Mensupport. Ya, di Pak Kadis tadi nyinggung bicarain tentang juga masalah hukum nih. Hukum, Nah, nah. ini langsung ke Pak Waka nih. Pak Waka, ada nggak sih pengalaman Pak Waka sendiri melihat dampak dari berita hoax? Karena yang biasanya kan kita lihat ini kan berdampak buruk Pak. Ketika Benar. kemudian informasi ini, contoh sederhana yang kita tangkap ini Pak, ada beberapa hal. Misalnya kejadian di sini. Perkelahian, karena ini bicara tentang misalnya Sarah Pak, satu diketek telinganya, informasi di sini diketek telinganya, tapi sudah sampai di waru, di waru itu sudah dijambak, Iya, sampai di benar. Babulu itu sudah dibonyok, sampai di daerah lain yang lebih jauh itu mungkin sudah jadi tikam, bahkan mungkin sudah dikubur. Nah, informasi-informasi ini kan rentan. Nah, ada nggak pengalaman yang kemudian bisa kita petik Pak? Baik. Jadi memang kalau kita udah bicara hoax ya sudah sekian tahun ini, Aha. ini masih ada ya, Aha. perkembangan yang kita monitor. Ini memang berdampak sekali apa yang disampaikan tadi oleh rekan kita ini, bahwa sebetulnya bisa merugikan orang lain, individu, mungkin kelompok, bahkan bisa memecah belah bangsa. Ini yang bahaya. Nah ini sehingga sebetulnya maka dari itu kita pengemban fungsi kepolisian ini sebetulnya sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan, mulai dari kegiatan preventif maupun penegakan hukum. Nah ini ya, dalam pertemuan ini sebetulnya kita juga bisa menilai, bisa meningkatkan koordinasi sebetulnya. Ini benar, seperti ada muncul blind spot, nah, kan kita cari solusinya ya. Nah, di memang di Penajam ini khususnya ya, seperti pernah kita juga masuk di medsos ya, berkenaan dengan kendaraan yang di upload ya, yang di share itu tabrak lari. Terus kemudian ada juga berkenaan dengan orang yang diduga menculik, nah itu kan. Ya, Nah, padahal benar. itu ada berita-berita lain. Nah inilah yang kita perlu semacam untuk menilai hal ini, karena tidak serta-merta bisa melakukan penegakan hukum di situ. Benar. Kan kita harus pilah ya, ini adanya koordinasi. Kalau di dalam penegakan hukum sebetulnya apa yang menjadi tema hari ini hoax ini sebetulnya adalah berawal dari munculnya undang-undang itu ya. Munculnya undang-undang ini adalah terkait dengan makin maraknya itu pelanggaran-pelanggaran ya. Benar. Asusila, kemudian berita bohong, kemudian penghinaan, kemudian mungkin ada fitnah ya, bahkan ancaman kekerasan yang dilakukan melalui media sosial. Yang dapat merugikan orang lain sebagai korban atau berdampak nantinya masa kedepannya. Benar. Nah, sehingga di sini perlu kita ada semacam aturan yang mengikat biar tidak kebablasan ya. Ya. Ini berawal di tahun 2008 apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Namun setelah ada perkembangan itu ada revisi undang-undang ya. Itu di tahun 2016 ini akan ada revisi di undang-undang menjadi undang-undang 19 tahun 2016 ya. Itu perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, tujuan sebetulnya kalau kita melihat undang-undang ini sebetulnya ini bagus untuk masyarakat ini bisa mengeluarkan apresiasinya ya, mengembangkan pemikirannya, mengembangkan keterampilannya di dalam media sosial. Nah, sehingga perlu adanya pembatasan melalui ancaman itu. Benar. Ancaman pidananya. Jadi kita tegas di sini pada saat dia melanggar hukum ya di dalam media sosial, ini ada ancaman hukumnya yang kita terapkan. Namun demikian sebelum adanya ancaman hukum tadi, kita harus bijak.
karena kita bisa melihat ya hoak yang tersebar ya. Ini hoak yang tersebar apakah hanya amplifikasi? Amplifikasi ini diterima kemudian disebar atau memang dia yang penyebar sebagai penyebar pelaku utama. Nah, sehingga penyebar pertama gitu Pak ya. Dalam undang-undang ini juga polisi ini tidak bisa bekerja sendiri. Benar. Ada koordinasi dari Kominfo, kemudian mungkin ada dengan Badan Cyber ya. Nah, kalau memang tingkatan hoaknya itu sudah melebihi batas dan bisa kita monitor, maka di dalam tugas fungsi diantaranya ya untuk fungsi kepolisian yang ada di Polres ini ada fungsi reserse yang sebagai fungsi cyber untuk patroli cyber, mendata, sehingga koordinasi bisa kita take down, kita hentikan, atau informasi yang sekiranya ini bisa dalam informasi berita yang dilakukan oleh misalnya media dan lain-lain, bisa diklarifikasi oleh Kominfo, bisa dikategorikan hoax. Nah itu perlu sekali. Dan artinya ada konfirmasi dari pemerintah kita. Oh ini masuk kategori hoax, ini tidak hoax. Dan itu terverifikasi Pak ya melalui Kominfo. Gitu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Karena kita di dalam tindak lanjut ya kegiatan yang berkenaan dengan hoax ini itu tadi terintegrasi antara Kominfo, kita ya, pemerintah, polisi, pemerintah daerah ya, bahkan mungkin media massa. Benar. Oke, harus adanya. Pak, iya, bicarain tentang masalah hukum. Ini jadi catatan sebenarnya ya. Nah, catatan paling besar itu bahwa ya jangan main-main dengan media sosial dan terlalu gagap dengan media sosial. Kita salah menginformasikan, ada konsekuensi hukum yang akan muncul. Benar sekali. Nah, gagapnya kita harus hati-hati ya. Makanya dulu pernah ada bahasa gitu. Mulutmu harimaumu, sekarang udah berubah. Jempolmu harimaumu. Iya kan ya? Benar. Sekarang jadi jempolmu harimaumu. Karena kan semua orang udah media digital, media sosial tuh pasti semua orang pasti punya. Karena kalau kita mau keluar dari digital, hari ini era digital nggak bisa. Terlebih lagi penajam pasir utara ditunjuk jadi ibu kota negara. Pasti bakalan banyak orang menyoroti kita. Wah, ini Bang, kalau bicara tentang isu IKN, seberapa penting masyarakat kita memahami lebih dalam tentang bahayanya hoax dalam rangka menyambut ibu kota negara, Bang? Ya kalau hoax ibu kota negara ini kan masih semua masih terpusat di pemerintah pusat. Di Kabupaten Penajam sendiri sebenarnya informasi masih kurang nih untuk bagaimana kelanjutan IKN itu sendiri. Benar sih Bang. Ya kan? Kita aja nggak dengar Bang. Anggota DPR aja katanya nggak begitu banyak dengar Bang. Ya, jadi informasi mudahan pemerintah kita dengar aja Bang ya. Masih kurang informasi untuk di Kabupaten Penajam sendiri. Sehingga masyarakat kita minta untuk bijak lah untuk menerima segala informasi mengenai IKN. Karena berbagai macam informasi masuk ini kan tidak semuanya itu benar. IKN mau kemana, IKN mau diapakan, ini kan belum benar nih. Kita sebagai wartawan juga mencoba untuk mencari informasi apa sih yang akan dilakukan di IKN, pembangunan sampai mana, ini kan tugas-tugas dari wartawan juga untuk menyampaikan bahwa informasi tentang IKN itu ini loh yang benar. Konkret nih. Karena di situ ada narasumber yang terpercaya untuk menyampaikan bahwa IKN sudah sekian persen, IKN sudah membangun istana, IKN sudah membangun segala macam perkantoran dan jalan tol. Ini ada berita yang memang disampaikan oleh media-media yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk menyampaikan bahwa IKN ini sedang berjalan dan berlanjut. Dan untuk informasi yang lain ya harus bijak kita menerimanya. Wah menarik nih, bahwa memang benar Bang ya, kalau mau tahu informasi IKN jangan dapat informasi dari platform yang tidak terpercaya, begitu ya. Nah, karena ya contoh sederhana tadi yang kita bahas pertama ya, bahwa ada potongan video yang kemudian dikompilasikan, digabung, terus kemudian di-share ulang seolah-olah ya, dan kita nggak tahu akun dari mana. Parahnya lagi ada yang ikut serta menyebarluaskan gitu. Dan di sini juga memang ada yang setuju dan tidak setuju, itu namanya sebuah kebijakan Pak ya. Pasti ada lah pro dan kontra di sini. Betul. Dan mungkin yang kontra mungkin mereka menyampaikan sisi jeleknya, yang kontra yang mendukung mereka mencari informasi yang lebih baik lagi, kan di situ
ya itu lumrah dalam satu pembangunan pasti ada pro dan kontra. Benar-benar. Tapi kita harus bisa menyaring kan di sini mana yang memang itu berita benar dan tidak kan di situ agar tidak terjadi perpecahan itu Pak. Artinya konsepnya bahwa iya kembali lagi ke Pak Kadis ya, bahwa memang masyarakat kita harus bijak Pak ya dalam bermedia sosial di era digital di digital ini, di era digital ini. Pak Kadis, apa yang kita harapkan sebenarnya terkhusus bagi Kepala Dinas Kominfo bicara tentang masalah peran serta masyarakat di era digital saat ini? Ya artinya himbauan dari Dinas Kominfo sendiri artinya dengan melihat segala sesuatu yang sifatnya berita, baik itu dia berita, video, apapun, setidaknya dilakukanlah terlebih dahulu cross check. Cross check, diperjelas sumbernya dari mana. Apakah itu memiliki fakta, data, pendukung yang jelas. Kalau tidak, ya jangan dipublis ya. Karena konsekuensinya apa yang disampaikan oleh Pak Waka tadi itu terkait dengan undang-undang ITE tadi. Akan ada konsekuensi hukum ya. Karena takut apa yang disebarkan itu tidak benar menjadi sebuah bumerang. Bumerang yang sifatnya berita provokatif. Benar. Yang ada sara, ada unsur dan sebagainya. Yaitu yang mungkin kalau tidak paham usahakan bertanya kepada yang paham. Dan itu Jadi tahu dulu ya. Cross check tadi. Jangan sekali-sekali menyampaikan berita yang kita tidak tahu sumbernya langsung kita kirim kemana-mana. Konsekuensinya kan akan apa yang disampaikan tadi akan diteliti. Apakah itu memiliki konsekuensi sara hukum yang melanggar cukup tinggi atau sedang atau apa? Ya itulah akan menjadi sebuah evaluasi. Dan itu kan jadi masalah ke masalah. masyarakat itu sendiri ya. Artinya kan jadi bumerang lebih kan. Itu yang diharapkan Pak Kadis. Nah, hari ini perangkat-perangkat harus penuh, Benar. terus kelengkapan dan masyarakat juga harus terfasilitasi. Benar. Ya, tinggal memang banyak sih Pak. Banyak PR Pak. Jadi Banyak kadis PR, baru, benar. jadi kadis baru banyak PR. Pak. Jadi kadis baru banyak PR, tapi setidaknya hari ini menjadi semangat kita semua bahwa untuk bisa memberi nilai edukasi ke masyarakat kita, terus bicara di era digital saat ini ya. Pak Waka, dari poin yang paling kita tangkap dari hari ini membahas tentang masalah hoax dan di era digital, pesan apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat terkait tentang masalah hoax sama dengan Pak Kadis tadi? Jadi gini, sebelum kita bicara masalah pesan, biar pertemuan kali ini bisa ada hasil ya. Betul. Dalam pandangan kami, masyarakat ini memang bijak. Namun demikian yang bijak biasanya tidak akan banyak mengeluarkan statement dan lain-lain. Sehingga kita perlu membuat program. Nah, mungkin ke depan ya masyarakat ini harus pintar, harus mengerti. Kalau kita bicara masalah hoax berada di medsos, berarti kita harus mensosialisasikan, membuat literatur digital di situ, edukasi kepada masyarakat bahwa inilah hoax, jangan menyebarkan berita, itu penting sekali. Karena kalau kita saat ini dalam perkembangannya kita belum ada edukasi ke situ. Kebetulan ada Pak Kadis. Mari kita bersama-sama kita membuat edukasi dulu. Karena itu penting. Karena apa? Dalam perkembangan tahapan-tahapan sebelum adanya keluarnya masalah, biasanya itu masih banyak di bawah rencana-rencana masalah. Dan rencana masalah ini bisa kita kurangi dengan adanya di bawah ini kegiatan edukasi, sosialisasi misalnya. Kalau kita bicara di media sosial berarti kita harus membanyak sosialisasi berkenaan dengan berita hoax, bagaimana berkenaan dengan nanti misalnya akibatnya berita hoax ini begini, dan sanksinya yang penting itu juga melalui media sosial. Ini harapan kita. Termasuk sanksi. Benar nih Pak. Karena masyarakat kita agak sulit Pak kalau nggak ada dicampurkan masalah sanksi. Karena dia ngerasa nggak ada juga hukumnya. Nggak ada yang ditakutin ya Bang. Ada maka itu bahayain dia. Iya benar. Dan itu penting, nilai edukasi ke publik. Pak, bicarain tentang masalah kondisi kita hari ini, bicara tentang masalah bahaya berita hoax itu berdampak kepada masyarakat kita sendiri, dan kembali dari bagaimana masyarakat kita bijak dalam bermedia sosial.
bijak dalam bermedia sosial itu terkadang orang tidak paham bahwa setiap aktivitas dia itu terekam. Benar. Gitu Bang ya. Semua aktivitas kita terekam, jejak digital namanya Bang. Begitu Bang ya. Jejak digital. Jadi informasi yang saya dapat di Amerika ada lulusan terbaik dan yang diterima di salah satu perusahaan yang luar biasa. Sedikit informasi Pak. Kejadiannya beberapa tahun silam, pada waktu itu dia terpilih di salah satu perusahaan terbaik di luar sana lah, di Eropa lah. Kemudian karena di tahun 2016 dia punya track record SARA, sehingga perusahaan terbaik tadi meng-cross check ulang jejak digital dia. Karena dilihat di situ ada SARA yang dia bahas di Twitternya, sehingga dia tertolak. Benar. Poin apa yang mau saya sampaikan dari informasi ini sebetulnya bahwa jangan kira bahwa hari ini itu dianggap tidak bermasalah dengan status dan status kita di Facebook, di Twitter, Instagram itu tidak berdampak. Maka itu bisa berdampak di kemudian hari. Nah, ini yang bahaya. Itu juga akan jadi bumerang buat kita sendiri. Jadi hati-hati. Terkhusus anak milenial nih. Bener. Nah, anak milenial karena dia punya catatan sejarah panjang tuh. Benar. Karena ini akan jadi masalah ketika masa depanmu hancur gara-gara cuma satu cuitan kalian. Cuitan kalian atau tulisan status. Ini jadi problem. Benar. Karena kan anak muda itu membara terus tuh. Iya, kadang kalau ngetik tuh suka nggak pakai ini ya. Nggak pakai ini, dia kan pakai tangan deh. Iya, betul juga. Cuman kan nggak akan mungkin gue yang jempolnya kalau nggak pakai ini gitu ya. Oke, mungkin ini kita di titik terakhir. Saya berharap ada pesan ke masyarakat, terkhusus bicara tentang digital, IKN dan antisipasi berita hoax. Oke, dari Bang Bagus dulu. Ya, untuk pesan dari saya mungkin hanya kita harus bijak dalam menerima informasi, dan kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena media sosial sebenarnya juga bisa membuat kita sukses dari media sosial, tapi juga bisa membuat kita terpuruk dari media sosial. Jadi pilah dan bisa memilih berita-berita yang baik, dan konfirmasi dulu itu berita benar atau tidak melalui kita mencari informasi lebih jauh. Oke. Terima kasih Bang Bagus Purwa. Oke, sekarang Pak Kadis Kominfo. Yang perlu diingat bahwa media sosial itu tidak dilarang. Tetapi bagaimana kita bijak di dalam bermedia sosial, seperti itu yang paling poin. Asik. Seperti itu saja. Oke. Mantap. Sedikit tapi mantap. Pak, poinnya ngena banget gitu. Gimana ya Pak bilang, karena seolah-olah kita ngelarang gitu ya. Padahal kita nggak ngelarang. Kita nggak ngelarang, tinggal bagaimana bijak dalam bermedia sosial. Bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut sehingga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain tentunya. Oke. Pak Waka. Baik, apa yang disampaikan tadi bahwa memang kita kalau membijaki suatu media yang akan kita lihat atau mau kita share, ini kita ingat bahwa berita ini harus kita tanya pada sumbernya paling tidak. Kedua, dan perlu diingat bahwa apa yang akan kita lakukan tanpa sadar ya, kita nanti juga ada sanksi hukumnya. Sehingga ini menjadi batasan bagi kita untuk melihat kalau memang berita ini santun, sopan atau merugikan orang lain. Ini yang harus kita perhatikan bahwa semua ini ada sanksi hukumnya ya. Oke, mantap. Artinya catatan besar, setiap apa yang kamu lakukan dalam media sosial hari ini termonitor dengan penuh. Benar. Dan ketika kau salah melakukan sikap dalam bermedia sosial, ada konsekuensi hukum yang bakal kamu petik. Baik. Saya kan suka yang terakhir deh. Kalau yang terakhir itu saya tinggal ngekumulasikan gitu. Asik deh. Seperti yang disampaikan tadi sama abang-abang ganteng dan bapak, bahwa bijaklah bersosial media karena ada undang-undang ITE mengintai Anda. Asik. Pesan terakhir dari saya, yang pertama, cerdas dalam bermedia sosial itu sangat penting di era digital saat ini, karena ancaman itu
bisa terjadi hari ini atau aktivitas kita yang lalu. Maka periksa kembali media sosialmu, mana yang tidak bersangkutan dengan hukum, pastikan bisa kau hapus. Kedua, bijak bermedia sosial, jempolmu harimaumu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.